Oke, selamat siang ya teman-teman. Udah mau jam 2. Di video kali ini kita bakal coba menggunakan SD-WAN di Fortinet ya teman-teman. Jadi kita sudah kelar kemarin untuk EBGP dan IBGP. Sayang banget Pulmes gak bisa ya karena terlalu terbatas gitu, interface-nya cuma 3. Jadi sebelum kita pergi ke BGP Attribute di Fortinet dan juga Mikrotik di Playris Multivendor, kita bakal coba salah satu fitur si Fortinet dah. Kebetulan juga saya nggak pernah gitu bikin video SD-WAN teman-teman. Net saya itu kemarin Palo, cuma Palo itu saya nggak bisa ngambil ISO-nya gitu, perlu serial number jadi nggak bisa. Jadi kita pakainya Fortinet aja teman-teman. Nah untuk di sini saya menggunakan untuk port 1-nya ya. Di sini menggunakan port 1 dan port 3 saya kasih NAT, terus saya DHCP teman-teman. Biar dapat internet dari NAT-nya ya langsung. Langsung aja kita masuk teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya kurangi RAM-nya ya, takutnya berat gitu. Laptop saya nggak kuat, jadi saya kurangi RAM-nya. Sekalian untuk video nanti ya. Jadi kita bisa kesini teman-teman. Mungkin saya tunjukin interface-nya dulu. Nah sini sudah saya kasih nama ISP1 anggap aja 500 Mbps. Terus ISP2 itu adalah 300 Mbps. Ini sama ya isinya, cuma di DHCP aja gitu. Nah ini saya kasih DHCP aja biar gateway-nya otomatis dapat ya internetnya. Nah pastiin sebelumnya teman-teman internetnya udah jalannya dengan cara begini. Bisa aja di ping. Terus execute ping 188 ya, karena nantinya kita perlu internet untuk melakukan SLA ya. Jadi kita bikin Ctrl C. Saya keluar dulu. Nah mungkin langsung aja kita ke video teman-teman. Jadi kita pergi ke network terus ke SD-WAN teman-teman. Nah di sini karena keterbatasan lisensi jadi kita konfigur manual aja. Nah di sini ada beberapa indikator teman-teman, yaitu SD-WAN zone yang mana berisi nanti zone dan juga member ya, kita bisa bikin. Terus ada SD-WAN rule, ini rule yang nanti kita pakai teman-teman. Terus ada performance LSA, ini ibarat kata monitornya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya di Mikrotik itu kan nggak tahu tuh untuk melakukan pengecekan, kita manual gitu ngeping satu-satu. Nah si performance SLA ini di SD-WAN itu, jadi di SD-WAN itu ada 3 utama teman-teman, cuma beda nama gitu, fungsinya sama. Pertama ada SD-WAN zone dan membernya, terus ada rule-nya dan juga performa SLA ya. Di sini kita bakal coba bikin SLA dulu. Nah, sini saya kasih nama internet. Ini buat monitor ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa opsi, yaitu pasif, prefer pasif, atau aktif. Kita bakal aktif aja ya, biar dia nggak melakukan ping ya. Karena di sini kita bisa milih protokolnya. Ada ping, ada HTTP, ini buat web ya. Misalnya teman-teman PT-nya punya web enterprise gitu, ERP ya. Bisa pakai ini, diisi aja IP-nya. Terus di sini ada DNS, ini buat ngecek DNS server teman-teman apakah ada ping atau RTO gitu, ataupun yang lainnya. Di sini kita bakal pakai internetnya dulu. Kita bakal bikin SLA internet. Nah, di sini kita bikin membernya dulu ya. Ya udah deh, nanti kita bikin ya. Ini kita acep dulu. Terus di sini ada SLA target. Nah, ini kerennya SD-WAN teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin SLA itu kan kesepakatan bersama ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya panjangannya apa. Di sini teman-teman bisa menentukan gitu latensinya berapa gitu. Tentunya untuk internet ini kita bakal pilih ya biasa aja lah, dari 40-50 juga nggak apa-apa ya. Mungkin 30 aja deh. Terus jitter ini juga standar aja teman-teman, kita isi 20 lah. Terus paket loss ini nggak terlalu berpengaruh, kita buat internetan doang ya, ini mungkin kita kasih 5% lah. Nah teman-teman bisa menerapkan target monitoringnya ya untuk ke Google. Jadi ini buat ngetes internet kita udah bikin, kita tambahkan. Nah ini belum ya, kita bikin SD-WAN zone dulu, saya malah bikin SLA duluan. Kita bikin zone-nya aja. Di sini saya bakal kasih nama 2 ISP. Nah, di sini ada interface member. Teman-teman bisa lewat di sini atau lewat yang di sini tadi ya, yang member zone. Di sini kita bakal tambahkan membernya. Pertama itu adalah port 1 500 Mbps. Dia member dari berarti nanti aja kita bikinnya ya. Kita bikin zone-nya dulu.
Nah, di dalam zone kita bisa edit aja. Ini masih belum up ya, karena belum ada interface yang ada di dalam sini, di dalam zone ya teman-teman. Jadi kita bakal tambahkan dulu. Kita create. Nah, kita bisa pilih yang ini ya, akhirnya muncul nih. Karena saya tadi itu harusnya bikin zone-nya dulu baru membernya. Di sini kita bakal pilih ISP1. Terus di sini karena saya menggunakan DHCP ya teman-teman, otomatis gateway-nya itu diberikan oleh DHCP. DHCP-nya itu dari CNET tadi. Jadi saya pakai dynamic aja, atau teman-teman bisa pakai spesifik, ditulis aja gitu gateway-nya. Kalau saya DHCP aja di dynamic, cuma bagusnya itu pakainya spesifik sih, jadi nggak berubah ya. Oke, cost ini bisa kita isi nanti teman-teman, soalnya ini nanti di rule ya, di rule SD1 nanti kepake. Cuman kita kosongkan aja dulu, terus kita tambah lagi si port 3 ya. Port 3, terus di sini kita pilih yang 2 ISP. Nah, itu udah up ya. Gara-gara sudah terisi interface-nya. Ini kita oke aja. Terus kita tambahkan teman-teman. Si port 1 dan port 3 ini adalah WAN kita. Oke, kita udah berhasil bikin ini ya. Ini masih down nih. Coba kita refresh dulu. Ini punya saya CPU-nya dan RAM-nya kecil ya, makanya agak sedikit lelet nih di sisi webnya. Soalnya pengen nanti di atribut. Nah, ini udah up teman-teman karena udah ada interface ya. Kita bakal pasang dulu SLA-nya. Nah, ini ya. Dia monitoring teman-teman. Jadi fungsi si SLA performance ini dia monitoring apa. Nah, nantinya monitoring ini bakal kita pakai di rule ya teman-teman, di SD1 rule yang di sini. Kalau teman-teman tahu Zabbix ya, nonton video saya yang Zabbix, mungkin saya bisa sebut SLA performance ini seperti item di Zabbix, dan role-nya ini tadi adalah trigger, dan si item ini atau si SLA ini bakal menjadi fungsi trigger di role kita teman-teman. Nah, di sini saya bakal bikin contoh aja ya untuk kita. Pertama kan kita punya internet nih. Ini lumayan lah ya latensi dan ininya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, kita bakal bikin zoom ya. Biasanya kan di PT-PT itu zoom ya. Di sini kita kasih nama zoom. Nah, di sini kita pakai bukan zoom, kita IRP dulu. IRP mungkin di sini kita kasih nama coba saya FQDN Google aja ya. Anggap aja ini aplikasi IRP kita teman-teman. IRP itu kan basisnya HTTP. Nah, si SLA HTTP ini dia bakal melakukan request HTTP ya teman-teman. Nah, kita pakai yang Google aja. Coba kita cari. Enggak, tuh kosong tuh. Ya udah, kita zoom aja deh. Kita pakai zoom aja ya. Kalau zoom itu yang mana? Nah, ini zoom as ya. Kita bakal pakai yang ini aja teman-teman. Jadi ini anggap aja IRP perusahaan teman-teman gitu. Nah, di sini kita bisa pilih spesifiknya yang mana atau pakai di semuanya ya. Nah, di sini ada teman-teman. Kita bakal pakai ini ya, ISP1 dan ISP2 targetnya, karena ini IRP ya. Mungkin kita akan anggap IRP perusahaan ini yang database ya, penting ya. Maka kita akan bikin RTO-nya nggak boleh teman-teman, nggak boleh 0% ya, jadi nggak boleh mati. Jadi dia bakal menyeken ya di ISP1 dan ISP2 jalur mana yang nggak ada RTO-nya teman-teman. Mungkin kita lebih highlight di RTO-nya ya, sama MS-nya ini kita biar 10 aja deh. Si latensi sama jitter ini nanti kepakainya di zoom ya. Cuma kita bakal IRP dulu ceritanya ya. Ceritanya ini kita IRP teman-teman. Terus kita bikin satu lagi yang zoom ya. Biasanya kan zoom tuh. Nah, untuk zoom ini mungkin kita kasih IP-nya aja ya. Misalnya IP Cloudflare aja deh. Cloudflare itu satu-satu ya. Ini buat tes aja teman-teman. Mungkin langsung zoom-nya aja ya. Zoom asli aja deh, yang tadi itu. Nah, kita pasang di sini. Terus seperti biasa nih kita spesifik aja. Kita isi port 1 kita atau ISP kita teman-teman. Terus SLA target, karena ini si zoom ya, maka yang paling penting itu adalah latensi dan juga jitternya teman-teman. Ini penting banget karena latensi ini yang bikin smooth ya, dan jitter itu yang bikin suaranya nggak pecah-pecah gitu. Jadi kita bakal kasih 20-an ya,
20 di sini 15 ya. Ini tergantung perusahaan juga sih. Perusahaannya pengennya berapa gitu untuk SLA-nya. Jadi teman-teman kalau jadi engineer-nya bisa ngikutin apa kata perusahaan gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau ISP-nya jelek ya di 112-nya nggak bisa juga. Oke, kita bikin. Jadi kita udah bikin 3 teman-teman. Mana zoom saya tadi? Nggak ke-save ya? Coba saya refresh dulu. Agak lama ya. Oh, nggak ke-save kah? Nah, ini down ya. Soalnya belum kita pakai nih. Nanti dia bakal otomatis mencari jalur traffic-nya teman-teman. Cuma kita, kok zoom saya nggak ke-save ya tadi? Coba saya bikin ulang ya. Zoom terus di sini HTTP. Kita pakai ping aja deh. Kan ke servernya Zoom ya. Ini nggak perlu. Apa saya nyanyi tuh. Saya stop dulu ya. Sekalian saya apply dulu. Settingnya kurang lebih sama teman-teman kayak yang tadi. Oke teman-teman, lanjut ya. Ternyata saya nggak ngeliat tuh. Tadi itu kita sama ya untuk si ininya, detektornya. Jadi dia nggak bisa double teman-teman. Saya nggak lihat ya. Nah dia juga udah up teman-teman untuk si Zoom tadi ya. Ya emang agak lama upnya karena saya kasih RAM 1GB 500 gitu. Padahal bagusnya 2GB. Ini ERP kita tadi masih proses. Oke, kita udah bikin SLA. Nah sekarang kita bakal bikin rule-nya teman-teman. Ini yang nanti lewat mana gitu. Nah kita bakal create new aja. Di sini kita bakal bikin internetnya dulu. Internet. Terus addressnya, karena ini internet ya, saya maka pakainya AL teman-teman. User group kita nggak pakai ya. Terus di sini addressnya bakal saya kasih AL juga karena ini internet ya. Terus untuk protokolnya saya bakal bikin any. Nah di sini ada keduanya ya, TCP/UDP ataupun teman-teman bisa spesifik gitu. Port mana yang boleh teman-teman pakai atau TCP aja juga bisa. Cuma karena ini internet saya bakal any aja. Nah di sini ada interface strategi ya. Ini manual teman-teman. Manual ini teman-teman bisa tambahkan sendiri gitu. Nah, misalnya di sini, jadi cara manual itu dia dari yang paling atas, teman-teman. Misalnya kita letakin ISP1, baru ISP2. Maka yang dipilih nanti itu adalah ketika si... Ini kita tambahkan juga nih, jangan lupa membernya. Zone-nya. Nah, di sini ada... Oh iya, nggak bisa ya, itu di base quality sama lower. Jadi nanti dia bakal... Ini ya teman-teman, bakal dipilih dari atas gitu. Kalau si ISP1 mati, maka akan digantikan oleh ISP2. Ini kalau manual teman-teman. Tapi karena ini internet ya, kita bakalnya base quality aja teman-teman. Terus kita bakal pakai SLA yang udah kita bikin sebelumnya, yaitu internet ya. Terus di sini kita bisa pilih kriteria untuk quality terbaiknya itu berdasarkan apa gitu. Di sini karena dia internet, saya bakal pilih yang berdasarkan bandwidth teman-teman. Nah, kita udah bikin satu rule, yaitu rule untuk internetan, yang mana ini load balance ya teman-teman. Dia aktif di kedua interface. Jadi si cara kerjanya itu gimana sih gitu. Si aturan ini saya edit aja deh biar bisa cek. Jadi aturan ini berlaku untuk semua address yang ada di dalam si Fortinet ini teman-teman, dan dia bisa menuju kemana aja, yang mana ini untuk internet ya, atau kita beri nama default route teman-teman di MikroTik. Nah, di sini kita pakainya base quality. Base quality-nya berdasarkan apa? Berdasarkan SLA. SLA ini yang tadi monitoring. Nah, berdasarkan SLA ini kan 2 member teman-teman di dalam satu SLA internet ini kan ada 2, yaitu WAN 1 dan WAN 2. Maka dia bakal otomatis kriteria quality-nya dia bakal jadikan si SLA ini bakal mencari yang paling bagus, bandwidth-nya paling gede. Itu maka dia yang bakal dijadikan jalur keluarnya teman-teman untuk internet kita ya dari all ini teman-teman. Nah, lanjut kita bakal bikin ceritanya ada Zoom ya. Di sini kita kasih Zoom. Tadi itu kita bikin apa aja? Zoom sama ERP ya. Terus di sini karena biasanya Zoom itu khusus ya di kantor gitu, maka kita bikinkan address khusus teman-teman. Di sini anggap aja Zoom IP. Interface-nya anggap aja di port 2 ya. Saya nggak bisa melakukan pengetesannya teman-teman karena si Fortinet ini lisensinya 3 dan hardware saya nggak kuat gitu untuk menambahkan lagi satu window lagi teman-teman. Ini
kita anggap aja IP-nya adalah misalnya 192.168.100.1. Oh enggak, ini network ya. 255.255.255.0 teman-teman. Sini kita kasih nama zoom. Ini kita add, kita bakal pilih yes, ini untuk langsung dipilih. Terus untuk ininya destination-nya kita bisa pakai yang internet service. Di sini ada zoom kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Nah ada ya. Kita bakal yang ini aja teman-teman, nih FDN-nya udah dicarikan sama si Fortinet ya, keren banget. Nah di sini karena kita pakainya zoom, maka kita pakainya base quality. Seperti sebelumnya kita pilih interface-nya. Terus kita pilih juga si ini zone-nya, yang mana zone ini berisi si 2 ISP ya, sama aja sih sebenarnya sama yang di atas ini. Cuma kalau teman-teman punya 2 zone berbeda kan bisa juga tuh, yang mana misalnya zone satunya itu tetap ada juga si ISP1, tapi di zone satunya lagi ada ISP3, maka tetap diperlukan ya untuk ini. Jadi ini sesuaikan aja teman-teman sama berapa zone yang teman-teman punya dan interface-nya yang mana aja gitu berada di dalam zone tersebut. Nah SLA-nya kita bakal pilih yang zoom ya, karena kan kita tadi mencek, jadi si SLA-nya yang tadi itu, SLA yang kita bikin kan tadi ya untuk si zoom tadi, kita bakal tes nge-ping dia teman-teman. Nah karena ini zoom, maka kita mencari yang latensinya ya paling kecil ataupun jitter. Cuma di sini kita bakal pilih yang jitternya aja teman-teman, biar suaranya jelas ya. Kita bikin lagi, terus satu lagi ya IRP. Ya kurang lebih sama sih teman-teman. Ini IRP. IRP ini tadi kalau nggak salah ini ya pakai HTTP request, karena basisnya itu kan HTTP. Jadi si Fortinet itu melakukan HTTP request ke sisi IRP perusahaan teman-teman gitu. Jadi kita kasih nama IRP. Bisa juga kan ini subnetnya itu dipisah gitu, yang boleh akses siapa aja, biasanya pakai VPN gitu. Jadi kita bisa isi aja di sini IP VPN-nya, baik karyawan yang di luar ya, di luar kantor ataupun yang di dalam, biasanya disamakan aja sih IP-nya. Terus kita kasih nama sini IRP. Oke, ini kita add juga. Nah, destination address-nya ini bisa teman-teman isi IRP teman-teman gitu. Misalnya kita bikin lagi ya, IRP web port 2 lagi, karena itu satu-satunya port yang kita punya. Opsinya ada apa, view and then try and make, kita pakai subnet aja. Di sini kita spesifik, misalnya tadi itu berapa ya, 100 ya. 100 ya, saya agak lupa tadi berapa IP-nya. Anggap aja 100 ya. Nah, kita kasih ke sini aja teman-teman. IRP web. Bit address will prostate. Oh, pernah ada. Tunggu sebentar. Berarti kita pakai yang ini aja nih. Sudah ada. Tadi yang bikin. Nah, ini. Kan sudah termasuk nih range-nya teman-teman. Oke, lalu di sini mungkin spesifik ya, anggap aja portnya itu TCP gitu, atau kita pakai spesifik aja. Protokol numbernya misalnya port ya custom lah, ibaratnya 890 ya. 0 sampai 255. Oh iya, maaf ya, saya nggak lupa protokol. Mungkin kita kasih nama 234 ya protokol webnya. Kan itu di ini ya, di Nginx-nya gitu berapa, pakai proxy reverse. Nah di sini kita bakal pilih yang base quality, sama measure SLA-nya adalah yang IRP. Masih down ya, di HTTP request belum jalan kayaknya. Soalnya punya saya agak lelet gitu, RAM-nya cuma kecil 1,5. Terus kita isi lagi untuk si zone-nya. Terus karena ini IRP, maka kita nggak boleh RTO ya. Takutnya ada beberapa data yang hilang ketika dikirim. Nah, jadi ada paket loss ya. Jadi ada data yang hilang, bisa bikin error di sisi server gitu. Nah, kita bakal coba lagi untuk yang satunya lagi, teman-teman. Ini adalah yang tadi kan manual ya, ini contoh. Contoh. Ini kita isi al aja mungkin ya. Ini juga kita isi al aja juga. Yang penting itu ininya sih. Nah, ini kita ini aja juga.
Nah, di sini ada lower cost ya teman-teman. Jadi di sini kan sebelumnya di port member itu ada setting untuk menentukan costnya teman-teman. Coba kita kesini dulu deh. Si SLA yang low cost ini dia menentukan berdasarkan ini teman-teman. Semakin kecil angkanya, misalnya sini 10 ya. Di sini ya 10. Dia bakal dipilih teman-teman. Kita anggap aja pengen ISP1 yang paling pilih ya. Angka terkecilnya. Di sini 20, maka si 10 bakal lebih diutamakan teman-teman. Kalau si ini tadi kan dari manual ini kan dari atas ke bawah. Nah, kalau ini berdasarkan cost teman-teman. Dan juga di sini kita bisa pakai SLA. Nggak seperti si manual tadi kita nggak bisa setting SLA. Di sini kita bisa setting SLA teman-teman. Jadi misalnya kita anggap aja di sini internet ya mungkin. Lalu di sini ada opsi load balance teman-teman. Jadi ini bisa diaktifkan ya. Nah, jadi di sini dia akan memilih yang paling kecil costnya teman-teman. Yang mana yang paling kecil tadi itu ISP1 ya, maka dia bakal lebih mementingkan ISP1 dengan teman-teman bisa setting SLA-nya gitu. Jadi bakal dicek dari sebenarnya tetap juga ya, endingnya itu tetap ini karena dia paling tinggi. Cuma kalau ini down kan dia ngeping Google nih. Kalau dia down maka otomatis diambil oleh si ISP2 teman-teman. Jadi fungsinya itu lebih ke spesifik gitu teman-teman pengen nentuinnya. Mirip sama si manual tadi, cuma di manual itu dia nggak bisa pakai SLA nih teman-teman. Coba kita cek ya. Nah, nggak bisa ya. Bedanya di situ aja teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share ya. Kita sambil cek juga deh. Udah up semua nggak? Nah, agak nge-lag ya soalnya cuma 1 GB. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Di Zoom masih nggak bisa ya. Mungkin saya typo tadi ngasih FDN-nya ya. Tapi betul kok. Mungkin gara-gara RAM-nya aja yang kecil sehingga dia tidak up teman-teman. Kalau up itu kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat dashboardnya gitu. Dari berapa nih 30 menit yang lalu. 30 detik yang lalu ya. Teman-teman bisa lihat juga latensinya, paket loss-nya, jitternya di menu sini. Nah, jadi mungkin kita kembali lagi teman-teman menjelaskan ya fungsinya adalah si SD-WAN zone ini dia yang nantinya berfungsi sebagai, mungkin saya bisa sebut SD-WAN zone ini bridge teman-teman kalau di Mikrotik ya, yang mana nantinya di dalam bridge itu ada yang namanya SD-WAN member teman-teman. Jadi di dalam SD-WAN ini itu ada pengelompokan yang tergabung dari beberapa port teman-teman, atau di sini disebutnya SD-WAN member. Di sini teman-teman bisa bikin, contohnya di sini saya udah bikin 2 ISP. Lalu di dalam zone ini kan dia masih, kalau nggak ada isinya maka dia bakal down teman-teman. Cuma kalau udah ada isinya, misalnya WAN 1 dan WAN 3 ya di sini, WAN 1 dan WAN 2, SP1 dan SP2, maka dia bakal jalan teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan aja gitu agar dia bisa aktif. Lalu teman-teman ada performa SLA. Ini buat monitoringnya teman-teman. Misalnya di sini ya kita bikin ke Zoom nih. Coba saya buka salah satu aja untuk di sini di SLA ini ada beberapa ya, ini ya monitoringnya gitu. Dia bakal melakukan entah itu ping ataupun HTTP request ataupun DNS request ya teman-teman ke server. Jadi teman-teman misalnya pakai ping bisa dikasih aja servernya. Kalau teman-teman pakai HTTP bisa dicoba juga HTTP request ke Zoom ini teman-teman. Kalau teman-teman pakai ERP ya, biasanya yang ERP sih basisnya web atau DNS. Ini teman-teman punya DNS server, misalnya di PT teman-teman diarahkan aja ke sana. Terus di sini ada partisipan, teman-teman bisa memilih gitu semua SD-WAN member atau port tertentu. Contohnya di sini ya, kita bisa menambahkan port tertentu, teman-teman. Lalu di sini ada SLA target, teman-teman bisa menentukan gitu SLA-nya gimana. Nah, itu mungkin kebijakannya tergantung teman-teman di PT-nya ya, atau teman-teman bisa share gitu bagusnya untuk Zoom tuh apa gitu. Untuk biasanya Zoom sama ERP itu SLA-nya berapa persen sih gitu, latensinya berapa, jitternya berapa, paket loss-nya berapa gitu. Nggak boleh misalnya di sini ya, kalau paket loss biasanya ERP memang nggak boleh RTO. Nah, lalu di sini ada SD-WAN. Oh ya, ini saya salah ya, harusnya ini sih ping ya, tapi nggak apa-apa, contoh aja. Terus kita kesini lagi teman-teman, SD-WAN role. Nah, tadi kan ada si SD-WAN zone yang mana isinya adalah si member dan juga zone-nya itu. Tadi ada SLA juga yang mana ini fungsinya untuk monitoring dipakai di SD-WAN role ini teman-teman. Nah, kita buka yang ini aja ya, salah satunya.
Di sini saya bikin untuk internet teman-teman. Di sini di role ini ya mirip firewall teman-teman. Teman-teman bisa mendeskripsikan siapa aja gitu. Misalnya IP ya. Misalnya di sini kan AL nih karena internet ya. Teman-teman juga bisa untuk memilih misalnya khusus ya. Misalnya di sini IP ini aja gitu. Misalnya ini ya. IP ini aja. Dan dia menuju kemana itu bisa teman-teman tentuin. Misalnya kayak ERP aja. Jadi dari source ERP menuju ERP teman-teman. Tapi sebenarnya ERP ini beda IP sih sebenarnya. Yang contoh saya itu mungkin agak sedikit keliru ya, tapi secara penyampaiannya mungkin bisa dipahami ya. Yang penting itu adalah source address-nya menuju kemana, source address-nya itu yang mana, menuju kemana. Teman-teman bisa tentukan. Di sini juga ada opsi protokolnya, ada TCP, ada UDP, ada keduanya, ataupun teman-teman spesifik gitu, portnya yang mana. Misalnya ERP teman-teman khusus port 7. Nggak sampai ya, mungkin biasanya web 80 sih atau 443 kalau HTTPS. Teman bisa pilih gitu. Terus di sini ada manual, teman-teman bisa menentukan sendiri. Ini dari atas ke bawah ya. Terus ada base quality, ini berdasarkan di sini. Jadi ada dua ya. Kalau si manual nggak bisa pakai SLA teman-teman. Sedangkan si base quality dan lower cost ini bisa pakai SLA. Base quality itu bisa ditentukan dengan memilih SLA-nya dan juga kriteria dari SLA-nya ya. Misalnya di sini kita internet pilih yang bandwidth-nya paling gede gitu. Jadi dia bakal nge-scan di kedua port ini yang mana yang paling gede ketersediaan bandwidth-nya teman-teman. Terus ada lower cost SLA. Ini fungsinya yang paling kecil bakal dipilih teman-teman cost-nya ya yang berada di sini. Nah ini ya, ini kan 10 nih, yang satunya itu 20, maka otomatis bakal lebih dipilih si port 1 ya, karena dia lebih kecil teman-teman. Tapi dan bedanya itu lagi, dia bisa pakai SLA ya teman-teman, nggak seperti si manual. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait SD-WAN di Fortinet. Dan jangan lupa teman-teman ditambahkan ya di firewall nanti buat outgoing-nya. Soalnya kalau nggak ditambahkan nggak bisa internetan gitu usernya teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait SD-WAN gitu di Fortinet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.